Marcelo Salas, sebuah nama yang tetap bergema di benak para penggemar sepak bola, terutama di akhir tahun 90-an. Bagaimana kisahnya? Simak video berikut ini. Dikenal dengan julukan El Matador karena kemampuannya dalam penyelesaian akhir yang mematikan di depan gawang dan selebrasi golnya yang ikonik. Salas adalah kekuatan yang patut diperhitungkan di lapangan hijau. Perjalanan karirnya bagai sebuah narasi yang sendu, dimulai dari seorang talenta muda yang menjanjikan di Chile hingga menjadi seorang striker terkenal di panggung sepak bola dunia. Sebuah perjalanan yang diwarnai oleh puncak kejayaan sekaligus lembah kesengsaraan yang tak terhindarkan akibat cedera. José Marcelo Salas Melinao lahir pada tanggal 24 Desember 1974 di Temuco, Chile. Karir profesionalnya dimulai pada tahun 1993 ketika ia bergabung dengan Universidad de Chile. Debutnya bersama tim utama terjadi pada tanggal 4 Januari 1994 dalam pertandingan melawan Cobreloa. Sebuah pertanda akan bakatnya yang luar biasa. Salas berhasil mencetak gol profesional pertamanya dalam pertandingan debut tersebut. Salas dengan cepat membuktikan dirinya sebagai pemain kunci bagi Universidad de Chile. Kehadirannya di lini depan memberikan dimensi baru bagi serangan tim, dan ia menjadi sosok sentral dalam meraih kesuksesan di kompetisi domestik. Bersama sang klub, Salas memimpin tim meraih gelar liga secara berturut-turut pada tahun 94 dan 95. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada gelar juara, tetapi juga dalam hal produktivitas gol. Salas berhasil menjadi pencetak gol terbanyak untuk Universidad de Chile di kedua musim juara tersebut, dengan torehan 27 gol pada tahun 94 dan 17 gol pada tahun 95. Selama waktunya membela Universidad de Chile, Salas mencatatkan rekor yang mengesankan dengan 50 gol dalam 77 penampilan. Kecepatan, teknik, dan insting golnya yang tajam membuatnya menjadi momok bagi para bek lawan sekaligus menjadi seorang idola bagi para supporter Universidad de Chile. Pada tahun 1996, Salas membuat langkah signifikan dalam karirnya dengan pindah ke Argentina dan bergabung dengan salah satu klub raksasa di negara tersebut, River Plate. Transfer ini terjadi pada tanggal 11 September 96 dan dilaporkan menelan biaya sekitar 2,7 juta euro. Namun, kedatangannya tidak lepas dari kontroversi. River Plate sebagai rival abadi dari Boca Junior, yang dimana juga menunjukkan minat besar untuk merekrut Salas. Bahkan legenda Boca Junior, Diego Maradona, secara terbuka mempertanyakan keputusan Salas untuk bergabung dengan River Plate, dan juga sekaligus mengkritik sang klub rival yang saat itu telah memiliki seorang Ricardo Cruz mengapa tetap merekrut Salas. Meskipun menghadapi kritik di awal, Salas berhasil membungkam para peragu dengan penampilan gemilangnya di lapangan. Ia dengan cepat menjadi bagian dari era keemasan bagi Los Millonarios. Kehadirannya di lini serang memberikan dimensi baru bagi permainan River Plate, dan ia menjadi mesin gol yang diandalkan. Salas membantu tim meraih gelar Torneo de Apertura pada tahun 96, di mana ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 yang menentukan atas Vélez Sarsfield. Kesuksesan ini diikuti oleh gelar Torneo Clausura dan Torneo Apertura lainnya pada tahun 97 dengan Salas mencetak gol penentu gelar melawan Argentinos Junior. Puncak dari waktunya di Argentina datang dengan keberhasilan di Supercopa Libertadores tahun 97, di mana ia mencetak kedua gol dalam final melawan klub raksasa Brasil, São Paulo. Dalam 2 musimnya bersama River Plate, Salas mencetak 31 gol dalam 67 penampilan di semua kompetisi. Penampilan luar biasanya itu membuat Salas dinobatkan sebagai pemain terbaik di Argentina dan di Amerika Selatan pada tahun 1997. Tak sampai di situ, performa apiknya juga berlanjut di tim nasional Chile. Dunia pun mulai memperhatikan Marcelo Salas
kala ia dipanggil Chile untuk gelaran Piala Dunia tahun 1998 di Prancis. Ini adalah penampilan pertama Chile di Piala Dunia sejak tahun 1982. Salas memainkan peran penting dalam perjalanan timnas Chile di turnamen tersebut dengan mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan. Ia mencetak 2 gol dalam pertandingan pembukaan grup melawan Italia yang berakhir imbang 2-2. Ia kemudian mencetak satu-satunya gol dalam hasil imbang 1-1 melawan Austria. Bahkan dalam kekalahan 4-1 Chile atas Brasil di babak 16 besar, Salas berhasil mencatatkan namanya di papan skor. 4 golnya menempatkannya di antara para pencetak gol terbanyak turnamen. Penampilannya yang gemilang di Piala Dunia 98 tidak hanya meningkatkan profilnya di kancah internasional, tetapi juga menarik perhatian klub-klub besar Eropa untuk bersiap merekrutnya. Setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia, Eropa pun memanggil. Pada tahun yang sama, 1998, Marcelo Salas menandatangani kontrak dengan SS Lazio di Italia. Transfer tersebut diselesaikan pada tanggal 1 Juli 98 dengan biaya 17,5 juta euro. Seperti yang telah diduga di musim pertamanya, musim 98-99, Salas langsung memberikan dampak besar, membantu Lazio memenangkan Piala Winners UEFA dan Supercoppa Italia. Musim berikutnya bahkan lebih sukses, karena Lazio berhasil meraih gelar Serie A untuk pertama kalinya sejak tahun 1974 dengan Salas menjadi pencetak gol terbanyak tim di Liga dengan 12 gol. Pada tahun yang sama, Lazio juga memenangkan Coppa Italia dan Piala Super UEFA dengan Salas mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan 1-0 atas Manchester United di laga final. Dalam 3 musimnya bersama Lazio, yaitu dari 98 hingga 2001, Salas mencetak 49 gol dalam 117 penampilan di semua kompetisi. Penampilannya yang luar biasa dan kontribusinya terhadap kesuksesan Lazio membuatnya menjadi salah satu pemain paling dicintai oleh Laziale kala itu. Pada tahun 2001, Salas pindah ke Juventus dalam transfer senilai sekitar 25 juta euro, ditambah Darko Kovacevic. Namun langkah ini menandai periode sulit dalam karirnya. Ia menderita cedera ACL serius pada lutut kanannya pada Oktober 2001 saat pertandingan melawan Bologna. Cedera ini membuatnya absen untuk waktu yang lama. Meskipun ia menjadi bagian dari skuad Juventus yang memenangkan 2 gelar Serie A pada tahun 2001-2002 dan 2002-2003, serta Supercoppa Italia pada tahun 2002, kontribusinya terbatas karena masalah cedera yang terus berulang. Selama waktunya di Juventus, Salas hanya tampil dalam 18 pertandingan liga, mencetak hanya 2 gol. Masa-masa di Turin menjadi periode yang penuh frustrasi bagi Salas, di mana ia kesulitan untuk mendapatkan kembali performa terbaiknya akibat cedera yang terus menghantuinya. Hal yang menarik lainnya adalah pada tahun 2003, Juventus yang mencoba menggunakan Salas sebagai bagian dari kesepakatan transfer untuk mendapatkan pemain muda berbakat, Cristiano Ronaldo dari Sporting Lisbon. Namun, Salas menolak kepindahan ke Portugal. Keputusan Salas ini, meskipun mungkin tidak disadarinya pada saat itu, memiliki implikasi besar dalam sejarah sepak bola, karena Ronaldo kemudian menjadi salah satu pemain terhebat sepanjang masa di muka bumi, dan itu dimulai dari kepindahannya ke Manchester United. Pada tahun 2003, akhirnya Salas memilih kembali ke River Plate dengan status pinjaman, dan kemudian bergabung kembali dengan klub masa kecilnya, Universidad de Chile, pada tahun 2005, yang juga awalnya sebagai pinjaman, tetapi kepindahan itu menjadi permanen pada akhir tahun tersebut. Meskipun harus berjuang melawan cedera yang terus-menerus, akan tetapi Salas tetap semangat untuk bermain di klub masa kecilnya itu, hingga ia memutuskan untuk gantung sepatu dari sepak bola profesional pada tanggal 28 November 2008, pada usia 33 tahun. Pertandingan profesional terakhirnya adalah pada tanggal 23 November 2008,
tepat 5 hari sebelum ia memutuskan gantung sepatu melawan Cobreloa, di mana Salas mencetak 2 gol di match tersebut. Kembali ke klub yang membesarkan namanya, dinilai keputusan yang tepat bagi Salas. Selain ia bisa mengakhiri karirnya di depan para penggemar yang selalu mendukungnya, Salas yang berkutat dengan cedera masih mampu menunjukkan sisa-sisa kehebatannya di penghujung karirnya. Lalu sebuah pertandingan perpisahan Marcelo Salas dihelat pada tanggal 2 Juni 2009 di Estadio Nacional di Santiago, Chile. Lebih dari 60.000 penggemar datang untuk menghormatinya, dan pada pertandingan tersebut menampilkan mantan rekan setim dari Universidad de Chile, River Plate, Lazio, dan Juventus, serta anggota skuad Piala Dunia Chile 1998. Dalam perpisahan yang tak terlupakan itu, Salas mencetak hat-trick. Pertandingan pun berakhir imbang dengan skor 3-3. Pertandingan perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Salas dan para penggemar, sebuah perayaan atas karir yang luar biasa dan dedikasinya terhadap sepak bola. Marcelo Salas mungkin menghadapi sebuah kemunduran yang signifikan dalam karirnya karena cedera. Puncak kejayaan yang ia bangun pun seperti terlihat sekejap mata. Tetapi bakat, tekad, dan dampak Salas pada permainan tidak dapat disangkal. Dengan 37 golnya dalam 70 penampilan untuk tim nasional Chile, Salas tetap menjadi legenda di negaranya. Meskipun kejayaannya di Eropa bersama Lazio juga sangat singkat, tetapi ia tetap mampu meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah dunia sepak bola. El Matador berhasil mengukir namanya dalam sejarah sepak bola sebagai salah satu striker paling mematikan dan ikonik yang pernah ada. Salas akan selamanya dikenang sebagai salah satu striker terhebat yang pernah muncul dari Amerika Latin. Terima kasih karena telah menonton video ini. Terus dukung channel ini agar terus berkembang dengan like, komen, dan subscribe ya kawan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salas y el remate, Salas, José Marcelo Salas, que esto se acaba. Marcelo Salas, el hombre...